Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang perubahan UUD NRI tahun 1945. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Pertama, nama saya adalah Claudia Anastasia. Nama saya Resti Sri Rahayu. Nama saya Saipa Winda. Nama saya Muhammad Desta. Jadi di sini kami akan memulai presentasinya. Ayo diskusikan tentang latar belakang perubahan UUD NRI tahun 1945 dan proses perubahan UUD NRI tahun 1945 dan hasil perubahan UUD NRI tahun 1945. Di sini ada pengertian UUD NRI tahun 1945, yaitu Amandemen UUD NRI tahun 1945 merupakan proses perubahan terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945. Ada juga latar belakang perubahan UUD, yaitu kekuasaan tertinggi di tangan MPR, tidak ada checks dan balance. Presiden memiliki kekuasaan eksklusif yang sangat besar, banyak pasar multifasir, dan presiden bisa mengatur hal penting lewat undang-undang. Ada juga nilai demokrasi, HAM, dan otonomi daerah belum kuat dalam konstitusi. UUD 1945 bersifat sementara. Reformasi 1998 tuntutan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dan ada juga proses perubahan UUD 1945 itu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses perubahan UUD 1945. Yang pertama, tahapan amandemen dilakukan oleh MPR RI dalam 4 tahap amandemen antara tahun 1999 sampai 2002. Perubahan dilakukan secara bertahap karena tidak semua usulan dapat disepakati sekaligus. Proses perubahan UUD 1945 yang kedua, mekanisme perubahan Pasal 37 UUD 1945. Usulan perubahan diajukan oleh minimal 1-3 anggota MPR. Usulan harus tertulis dan jelas, mencantumkan bagian yang diinginkan diubah dan alasannya. Selanjutnya, proses perubahan UUD 1945 yang ketiga, yaitu strategi pelaksanaan. Perubahan dimulai dari pasal-pasal yang mudah disepakati, dilanjutkan dengan pasal-pasal yang lebih kompleks dan kontroversial. Semua perubahan dirangkum dalam satu sistem kesatuan melalui ketetapan MPR nomor 11 MPR 1999. Dan teman saya yang selanjutnya akan menjelaskan tentang hasil perubahan UUD 1945. Di sini saya akan menjelaskan hasil perubahan UUD 1945. Perubahan substansial. Kedaulatan rakyat dilakukan menurut UUD, bukan lagi oleh MPR. Pasal 1 ayat 2. Supremasi hukum. Rule of law ditengahkan sebagai prinsip utama pasal 1 ayat 3. Tugas dan fungsi lembaga negara dipenjelaskan, tidak ada lagi istilah lembaga tinggi negara. Rakyat menjadi pemegang kedaulatan, bukan pemerintah atau negara. Diterapkan sistem check and balance antar lembaga negara. Pemilihan langsung untuk presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Jadi di sini teman saya akan membacakan tentang dampak bagi warga negara. Di sini saya akan menjelaskan dampak bagi negara. Dampak bagi warga negara. Yang pertama, sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis dan terbuka. Dan yang kedua, rakyat memiliki peran langsung dalam politik dan pemerintahan. Yang ketiga, hukum menjadi panglima tertinggi. Semua warga negara tunduk pada konstitusi. Yang keempat, terjadi penguatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Jadi teman-teman, di sini kesimpulannya adalah perubahan UUD NRI tahun 1945 merupakan langkah penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Amandemen dilakukan untuk menyempurnakan konstitusi agar lebih demokratis, adil, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Prosesnya dilaksanakan secara bertahap oleh MPR melakukan mekanisme yang ketat dan transparan. Jadi itu saja presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton.